Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, tentunya bisa mendapatkan istri yang diidam-idamkan, dan bagi seorang wanita, semoga kalian mendapatkan suami yang kalian dambakan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, keadaannya sungguh luar biasa ya, masih bergelut juga nih untuk market kali ini ya. Mau naik ditonjok untuk ke bawah ya, mau turun ke bawah, dari bawah nonjok untuk ke atas, jadi serba bimbang ini ya. Coba saja SEC atau SEC ini nggak berulah gitu ya kan, mencari kesalahan-kesalahan daripada cryptocurrency ya kan. Semoga saja sih segera menemukan titik terang teman-teman, amin. Mantap jiwa ya. Oke ya, jadi di kesempatan siang ya teman-teman, siang kali ini ada sedikit informasi nih terkhususkan buat Launch Army ya teman-teman, terkhususkan buat para komunitas atau army daripada Luna Classic teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari harga launch ya, memang terlihat cenderung sideways untuk beberapa waktu terakhir ini ya teman-teman. Cenderung dia tanpa ada pergerakan yang cukup signifikan lah untuk harganya, masih di area kepala 16, 17, 18 ya, 15 di kepala-kepala itu teman-teman. Jadi belum ada kenaikan secara signifikan ya. Tapi di sini teman-teman ada potensi kita bisa memanfaatkan momentum ini ya untuk ambil cuan gitu teman-teman. Jadi ada potensi buat kita ambil cuan dalam kurun waktu jangka pendek. Oke ya, jadi di sini ada beberapa informasi yang cukup menarik. Tapi ingat ya, ketika kalian ambil cuan dari launch, jangan sekali-sekali di TP 100% ya teman-teman. Tetap sisakan lah ya agar kalian tetap punya aset launch gitu ya, karena kita nggak ada yang tahu ya. Di dunia cryptocurrency apa yang tidak bisa terjadi bisa terjadi gitu teman-teman. Apa yang seharusnya terjadi malah nggak terjadi. Nah begitulah cryptocurrency. Jadi saran dari saya, ketika nanti kalian merasa cuan ya dalam kurun waktu dekat ini ya, merasa cuan, silakan ambil cuan kalian, tapi tetap sisakan ya teman-teman, jangan 100%. Oke, jadi kabarnya apa sih, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi join layer 1 ya, tax price petunjuk dekat peluncuran Terra Classic V11. Oke, jadi peluncuran Terra Classic V1.05 yang belum lama ini diluncurkan teman-teman, sekarang sudah mau ke jenjang berikutnya, yaitu Terra Classic V1.1.0. Oke, jadi di sini nanti akan mencangkup 3 fitur teman-teman. 3 fitur ini ya yang akan bisa dikatakan ini akan mendongkrak harga daripada Luna Classic teman-teman ya. Ini 3 fitur ini sangat-sangat penting gitu teman-teman untuk lonjakan harga launch. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Tobias Andreas Aka Sarada telah mengisyaratkan bahwa satuan tugas lapisan 1 bersama akan segera meluncurkan pemutaran Terra Classic V1.1.0 ya. Dalam sebuah tweet hari ini, pengembang mengumumkan bahwa kandidat rilis pertama untuk Terra Classic V1.1 sedang bekerja, menegaskan bahwa pemutakhiran harus siap untuk dikirim segera. Jadi harus segera siap ya, harus segera diluncurkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini khususnya kelompok pengembang yang berfokus pada lapisan 1 tampaknya tidak bertumpu pada dayungnya, yaitu berhasil meluncurkan V1.05 ya, yang seminggu yang lalu memperbaiki masalah dalam mengimplementasikan peningkatan rantai sebelumnya. Nah, seperti yang dilaporkan, tim yang berhak mendapatkan total dana lebih dari 141.000 US dollar untuk menyelesaikan pencapaian yang ditetapkan lebih cepat dari jadwal untuk target Q1-nya. Oke ya, jadi lebih cepat nih dari targetnya. Oke. Nah, seperti yang disorot dalam laporan, ada rencana untuk menambahkan lebih banyak item pada akhir kuartal. Semoga saja ya teman-teman akan lebih banyak item ya pada akhir kuartal ini. Mungkin akhir kuartal Q1 atau akhir kuartal tahun ini, kita nggak ada yang tahu ya.
Nah, saat ini tampaknya tidak terganggu oleh perselisihan antara dua pengembang tetap ya, Sarada dan pendiri Notion Lab, Jacob Gadikan. Fitur yang dikonfirmasi untuk Terra Classic V1.10 termasuk pembaruan keamanan dan tambalan yang disediakan oleh Gadikan. Nah, jadi akan ada pembaruan fitur-fitur lah ya, keamanannya akan lebih dipertingkat lagi. Dan intinya yang kemarin belum masih bocor-bocor lah, intinya seperti itu, masih jelek, masih apa, di V1.1 ini akan diperbaiki lagi kualitasnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa poin pentingnya, yaitu 3 poin penting di mana ini yang sangat vokal sekali untuk menaikkan harga daripada launch ya. Nah, selain itu, kemungkinan akan mencangkup 3 fitur opsional yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Edward Kim dan 3 proposal sinyal. Oke, jadi di sini ada 3 fitur opsional ya teman-teman, dan akan ada 3 proposal sinyal. Nah, 3 proposal sinyal ini teman-teman yang akan mampu untuk mendongkrak harga daripada Luna Classic ke depannya. Oke, nah jadi di sini juga ada statement-statement ya yang disampaikan oleh Binance juga sebenarnya ya. Nah, 2 dari proposal ini adalah untuk memenuhi permintaan Binance untuk melanjutkan pembakaran sukarela biaya perdagangan Terra Luna Classic launch ya. Binance menuntut agar komunitas Terra Classic membuat dompet bakar terpisah yang dikecualikan dari pencetakan ulang token dan membebaskan dompetnya dari pajak on-chain untuk transfer internal. Oke, jadi ini teman-teman yang akan bisa mendongkrak harga daripada Luna Classic, yaitu dengan memenuhi permintaan di Binance ya, si Changpeng Zhou ini agar dibuatkan suatu dompet bakar yang terpisah ya, yang tidak bisa diminting kembali. Karena apa? Changpeng Zhou ini pernah bilang ya, memang reminting di launch ini sudah di off-kan ya, di-off-kan, tapi tidak menjamin itu akan di-off-kan selamanya. Yang ditakutkan oleh Binance adalah ketika dompet bakar dari Binance ini nggak disendirikan, takutnya ketika mode minting ini diaktifkan kembali, maka di sini akan terjadi reminting ulang. Apa yang sudah di burn oleh Binance akan bisa di reminting. Maka dari itu Binance meminta dompet bakar terpisah yang tidak bisa diotak-atik dan tidak bisa di reminting. Dan Binance menginginkan ketika Binance ini mengirimkan launch untuk ke dompet bakar atau dead wallet yang disediakan khusus ya, dia dibebaskan dari transaksi on-chain. Kurang lebih seperti itu permintaan dari Binance ya. Nah, ketika ini di deal teman-teman, maka di awal bulan Maret nanti teman-teman, Binance akan memulai kembali pembakaran Luna Classic. Maka dari itu saya tadi di awal bilang bahwasanya kita bisa manfaatkan momentum launch ini ya, ketika Binance ini nge-burn launch, pasti di situ nanti akan ada lonjakan harga. Oke, nah jadi kita bisa manfaatkan momentum tersebut untuk ambil cuan gitu teman-teman. Tapi ingat, jangan 100% ya. Jadi nanti kayaknya ya, kalau memang benar sesuai rule-nya teman-teman, kalau memang benar sesuai jadwalnya, per awal Maret nanti teman-teman, Binance ini akan melakukan pembakaran kembali untuk Luna Classic ya. Yang penting permintaan dari Binance ini dipenuhi. Memang kalau kita bicara secara logika, reminting sudah di stop teman-teman ya, reminting sudah di off kan, nggak ada minting lagi. Tapi sini Changpeng Zhou ini cerdik gitu ya, cerdik dia mengantisipasi ketika suatu saat diaktifkan kembali. Nah itu ya, jadi Changpeng Zhou ini nggak ingin pembakarannya itu sia-sia ya, sudah dibakar dengan sukarela gratis tanpa minta ini itu Changpeng Zhou ya, tiba-tiba setelah dibakar di minting ya, nggak mau lah, siapa sih yang mau seperti itu ya. Seperti yang dijelaskan oleh Kim, masih akan ada pemungutan suara akhir, tapi hasil dari pemungutan suara proposal sinyal akan memberitahu pengembang apakah mereka harus mempertimbangkan fitur untuk V1.10 seperti berita proposal baru-baru ini mendapatkan dukungan juga dari Terravita Group, pengembang Terra Classic independen. Oke, semoga saja ya ini menjadi suatu langkah besar untuk launch dan buat komunitas launch ya, ini terkhususkan buat komunitas launch. Kalian tetap semangat teman-teman, selama ada pergerakan, selama ada usaha ya untuk mengembalikan harga launch ya, tidak menutup kemungkinan launch bisa bangkit lagi gitu. Kita tinggal lihat nanti pergerakannya ya. Oke, mungkin ini dulu berita launch, semoga sedikit membantu. Salam cuan.